Halo Sobat Rada Jogja, ketemu lagi bersama saya Ahmad di Bicara Musik dan kali ini kita sudah kedatangan host baru, Mas Reno. Halo Mas. Ya, selamat siang. Ah, ini Bicara Musik kita akan tampil dengan wajah baru dan kali ini tidak tanggung-tanggung hostnya nanti akan dua, tapi kali ini kita akan ngobrol berdua dulu, membahas musik nostalgia era berapa Mas? 80-an, tahun 80-an dan 90-an lah. 80-an, 90-an. Nah, ini era-era ini sekarang mulai naik lagi ya Mas ya. Ya, Dan ini juga berkat beberapa YouTuber yang mencoba mengcover dengan gaya musik mereka sendiri dan akhirnya musik-musik ini muncul lagi. Nah, kita akan membahas itu. Oke, Mas. Oke, Mat, kita akan membahas ini peletak fondasi generasi ambiar. Nah, Dan apa sebelumnya ya? itu ternyata ada ini Pance Pondak. Pance Franz Pondak, dia beliau kelahiran dari Sulawesi, jadi kelahiran di Makassar. Kalau lagu-lagunya apa Mas dulu yang paling ngehits? Ya, lagu-lagu yang hits memang cukup banyak. Dia kan memang termasuk ini ya. Kalau kita lihat sejarahnya dulu ya, Pance itu kan memang dia itu dulu awalnya itu dia seorang membentuk atau membuat grup band rock, hard rock, yaitu di tahun berapa ya, sekitar 80-an. Dia seorang gitaris utama dan founder, lagi frontman, dan dia juga menyanyi juga, vokalis ya. Waktu itu dia namanya Peace kalau tidak salah itu ya. Grup bandnya? Peace. Dan dia ini di Manado itu waktu itu dia malah membentuknya masih di usia 14 tahun. Nah, jadi 14 tahun dan dia 14 tahun. termasuk masih sangat muda, tapi udah ini membuat grup band hard rock itu. Dan tapi ya mungkin karena ya untuk menyamakan visi itu agak susah akhirnya, terus ya bubar juga. Tapi terkenalnya di Solo ya berarti ya? Ya, maksudnya solonya, solo karirnya dia terkenalnya memang di musiknya itu memang sebagai ini seorang penyanyi solois, dia vokal solo dan dia juga berkarya, dia menciptakan banyak lagu. Kalau mulai boomingnya apa Mas, lagu apa Mas? Kalau boomingnya itu Pance itu banyak ya sebenarnya, tapi memang awalnya dia itu kan di sebuah ajang waktu itu di sebuah stasiun televisi, dia memang cukup dikenal itu dengan lagunya Mutiaraku itu awalnya. Terus setelah itu dia terus menciptakan karya-karya yang sangat fenomenal dan dia ini menggandeng artis-artis pendatang baru seperti Dian Piscesa, terus Meriam Bellina, terus Helen Sparingga dan masih banyak lagi seperti ya Ratu Purwasih dan lain-lain. Nah, itu mengorbitkan banyak penyanyi yang terkenal sampai sekarang ya, yang dikenang. Ya. Nah, tadi ngomong kalau Pance ini peletak dasar generasi ambiar. Ini bisa klaimnya itu dari mana itu Mas? Ya, tema-temanya ini kan Bung Pance ini memang dia menyanyikan lagu dengan perasaannya, dengan jiwanya. Ya mungkin ya bisa dikatakan ini story-nya apa yang terjadi dalam hidupnya itu dia tuangkan dalam tulisan. Dan dia hampir tiap hari dia selalu ini di depan tuts piano dia cari-cari nada yang pas apa, terus dia sudah menulis syair-syair, lirik-lirik, dan itu bisa jadi juga karena ini dia mengalami pengalaman hidupnya, terus pengalaman saudaranya, orang terdekatnya atau temennya gitu, terus dia tulis gitu seperti itu. Dan itu menjadi lagu-lagu yang jadi hits. Jadi ya dia termasuk penyanyi yang ini hits maker, dan dia juga pencipta lagu yang hits di eranya itu di tahun 80-an dan 90-an. Jadi seperti itu. Jadi tapi emang lagu-lagunya emang galau-galau gitu ya? Ya memang ini saya katakan tadi sebagai pondasi salah satu generasi ambiar itu kan karena lagu-lagunya bertemakan patah hati kan. Jadi mengalami suatu kekecewaan dengan kekasihnya, dengan pacarnya, atau mungkin ungkapan cinta yang tidak tersampaikan seperti itu. Jadi seperti itu. Jadi misalnya kayak lagu-lagu ya banyak sekali yang sudah hits, seperti yang dinyanyikan Meriam Bellina itu Untuk Sebuah Nama seperti itu. Terus
lagunya Meriam Bellina yang hits juga itu jangan pernah kau ragukan gitu. Jadi meyakinkan seseorang bahwa aku sangat mencintaimu, seperti itu temanya gitu. Jadi banyak sekali. Terus Dian Piscesa itu yang apa itu? Kalau saya seperti itu. kenal lagu-lagu itu tuh karena bapak ibu sok nyanyi, maksudnya sok dengerin. Oh gitu. Memang berarti kan pas mereka masih pacaran kali ya. Oh ya bisa jadi. Emang generasi itu ya. Iya itu tahun 80-an 90-an karena waktu di era tahun 80-an itu kan Panca Pondak itu kan juga sempat waktu itu agak sempat vakum juga karena ada dulu aturan dari pemerintah zaman Menteri Penerangannya Pak Harmoko itu kan melarang lagu-lagu yang yang melo yang sedih gitu, jadi sempat melarang. Terus Bung Panca akhirnya berkarya, dia menciptakan lagu-lagu religi Nasrani gitu, jadi seperti itu. Jadi dia sempat menciptakan lagu-lagu juga. Padahal apa yang salah dengan maksudnya lagu galau gitu? Ya itu memang ini ya dulu kan ya namanya Mas ada aturan dari pemerintah ya harus mengikuti gitu. Jadi seperti itu. Tapi dia termasuk ya waktu itu kan termasuk memang Panca itu termasuk hitsmaker, raja hitsmaker untuk lagu. Tapi juga waktu itu kan sudah ada eranya Rinto Harahap, terus ada muncul Obi Mesah. Jadi tiga ini pencipta lagu yang cukup populer di era 80-an 90-an. Kalau Melayu pop dulu itu era-eranya setelah itu atau 80-an waktu itu sudah cukup hits juga. Jadi band-band Melayu Malaysia itu yang kalau masih Iklim misalnya. Ya, Iklim juga sudah mulai muncul, terus Mai itu juga ada. Tapi kui aneh Mas, lebih ngerok ya? Ya, lebih slow rock ya. Slow rock dan ada ya itu slam. Axis juga ada. Jadi sudah mulai ini bermunculan juga kalau untuk Melayu ya. Jadi band-band dari Malaysia itu juga sudah mulai masuk, termasuk ya lagu-lagu ya ini dari Siti Nurhaliza itu. Seperti itu. Terus itu ya kalau Siti Nurhaliza generasinya sudah setelahnya. Ya, terus ada ya Emi Search itu yang set itu, yang Isabella itu juga booming di era itu. Tapi kalau untuk yang nostalgia 80-an yang solo vokal masih memang rajanya ini memang yang nyiptain Panca Pondak ini memang. Tapi kalau Panca secara nada memang enggak Melayu ya? Ya enggak dia memang enggak Melayu, dan dia memang lagu-lagu yang sudah dia buat itu memang ya temanya ya memang ini tema patah hati lah seperti itu. Kalau Mas Reno mendengarkan lagu Panca pertama kali pas umur berapa Mas? Oh begini memorinya. Ya memang gini, jadi kebetulan ayah saya juga selain dia juga beliau itu juga pecinta musik juga. Beliau juga dulu ngeband juga, jadi dan megang ritme dan juga vokal dulu. Waktu itu yang sering diputar pagi hari itu kalau tidak Everly Brothers, terus Elvis Presley gitu, mesti lagunya Panca ini. Jadi makanya saya juga terngiang-ngiang. Kadang juga ketika naik bis gitu, misalnya waktu itu kan saya lahir di Lombok kan, Mataram gitu. Ketika naik bis dari Jogja ke Mataram Lombok itu lagunya banyak lagunya Panca itu. Itu memang aneh ya. Waktu-waktu itu ada British pop seperti Elvis gitu. Ya ada Elvis, ada ya lagunya Everly Brothers, lagunya. Dulu dengerinnya kaset pita. Apa? Ya masih kaset pita ya, sama radio. Ya radio gitu. Kadang ya piringan hitam itu seperti itu kan masih jadul kan. Piringan hitam ya Mas, punya apa ngerasa? Ya dulu udah lama sekali, tapi sekarang mungkin sudah enggak ya. Ya. Karena saya bukan waktu itu saya nggak berpikir untuk bahwa itu akan menjadi barang antik gitu loh, untuk dikoleksi seperti itu. Jadi ya mungkin nanti kedepannya kan saya lihat memang sekarang YouTuber generasi milenial, generasi Z ini sudah mulai kreatif. Jadi lagunya Panca Pondak, lagunya Dian Piscesa, ya Meriam Bellina atau itu sudah mulai ini dibuat dengan gaya musik modern baru. Jadi sudah mulai dimodifikasi. Tapi misalnya siapa masih YouTuber yang sekarang terkenal kayak Felix gitu ya? Ya Felix salah satunya itu Felix. Terus ada beberapa juga. Ini ada pendatang baru dari Ternate ini Andre Mas Tijan, terus mulai muncul lagi. Terus ya
saya kira itu bagus lah, dalam arti karya-karya dari penyanyi Indonesia terus ya tidak menutup kemungkinan memang itu nanti menjadi semacam juga akan diatur mungkin nanti ini ya gitu. Itu juga jadi pengingat ini ya, sejarah musik di Indonesia ternyata ya panjang, dan dulu ada loh penyanyi-penyanyi ini yang karyanya sampai sekarang tuh masih enak didengerin kayak gitu-gitu. Ya, legendaris, dan saya kira mungkin ya di Perpustakaan Nasional di Jakarta karya-karya beliau juga mungkin disimpan juga kan, karena ini kan juga warisan karya ya, aset bangsa juga ini. Ya seperti itu saya kira. Tapi ini ya kan ada gaya-gaya baru yang mencoba dihadirkan tapi dengan karya-karya lama. Tapi kan mungkin banyak orang nggak kenal gitu. Kalau mungkin taunya ini lagunya Felix gitu, padahal lagunya siapa misalnya Panca gitu ya. Ya memang ini Panca Pondak itu kadang memang beliau menjadi pencipta lagu yang hitsmaker, tapi terus akhirnya kan yang terkenal malah penyanyinya. Misalnya Meriam Bellina, Dian Piscesa, Helen Sparingga, terus mungkin Endang Estorina, Ratih Purwasih, banyak lagi. Jadi memang beliau juga mengorbitkan memang waktu itu. Jadi Panca ini kalau era umuran saya itu kayaknya emang nggak ini ya Mas ya, nggak begitu kenal namanya gitu. Tapi kalau lagunya ini toh, ini toh gitu. Iya, bisa jadi seperti itu, karena sekarang kan youtuber sudah mulai ini kan menyanyikan lagu-lagu lama yang akhirnya dimodifikasi dengan iringan akustik, itu dengan iringan piano, dengan iringan itu, dan itu saya kira ya seperti Mario Gekla itu juga saya kira juga kreatif juga. Jadi untuk musiknya dia modifikasi, tapi lagu-lagunya ya itu masih lagu-lagu lama tetap dinyanyikan gitu kan. Seperti ada yang grup akustik itu gas akustik gitu-gitu, dia terus berkarya dengan mencoba untuk nuansa yang lebih baru dan fresh gitu, seperti itu. Dan mungkin ke depan juga akan diatur kan, mungkin nanti royaltinya atau bagaimana, karena YouTuber kan sudah mengatur kan itu seperti itu. Oh iya. Nah kalau ini Mas, ada nggak lagu ya di era 80-an itu yang kalau misalnya denger terus langsung keinget ke memori sesuatu yang kayak benar-benar berkesan, di suatu peristiwa yang berkesan gitu? Saya ya. Apa Mas? Lagu apa gitu? Ya mungkin ya Mengapa Tak Pernah Jujur itu salah satunya itu. Mengapa Tak Pernah Jujur? Ya, apa? Memori apa yang terus begitu denger langsung keingat gitu? Ya mungkin itu kan dulu mungkin masa remaja itu kan kadang ada temen itu yang story gitu ya mungkin juga saya juga pernah mengalami gitu loh. Kadang kan ada misalnya temen di sekolah atau di kelas itu yang pinter, cantik dan berkarisma itu, tapi kita nggak berani mengungkapkannya gitu loh. Seperti itu lah. Mungkin kita bisa waktu itu membawa gitar lah di sekolah, terus membawa gitar kita nyanyikan gitu, terus akhirnya ya terus nyanyi rame-rame lah. Ini sebenarnya itu lagu itu ditujukan untuk dia yang kita naksir, tapi kita nggak berani mengatakannya sampai akhirnya lulus, sampai akhirnya sudah kuliah di lain kota atau di lain pulau gitu, seperti itu. Jadi cinta tak tersampaikan. Ya bisa jadi seperti itu tuh lagu-lagu yang Mengapa Tak Pernah Jujur, terus lagu yang Satukanlah Hati Kami, terus Jangan Pernah Kau Ragukan, terus Tak Ingin Sendiri, seperti itu. Jadi ada lagu-lagu yang memang waktu itu teman-teman saya berkesan, dan itu kadang dia malah ini merequest Reno aku tolong ya aku diiring lagu ini mau nyanyi gitu, kadang ada itu. Tapi sebenarnya teman saya itu sebenarnya dia pengen nyanyi itu ya untuk menyampaikan itu, dia nyanyinya ketika ada yang cantik dia baru mau nyanyi, berarti kan dia naksir gitu. Jadi waktu itu kan seperti itu, karena dia nggak berani menulis surat gitu terus dikasih ke laci meja. Zaman dulu ya di sekolah dulu ini ya belum ada SMS, belum ada SMS, WA. Ada ya. Kadang ya tiba-tiba nanti kalau kita kadang zaman sekolah dulu kan ya nostalgia SMA itu kan kadang ini kan
karena nggak berani nulis ya, biasanya kan juga seperti itu, jadi terus pakai lagu gitu. Kalau yang berani kadang ya ini nulis surat gitu, tapi nggak langsung menyatakan cinta atau enggak, tapi yuk kita ketemu di kantin, yuk kita ngobrolin ini gitu, seperti itu. Jadi pakai surat dulu, terus dikasih di meja, dilatih, tahu-tahu kita ini ada tagihan apa ini ya, ternyata itu kita mau ngobrol gitu. Ya kalau yang naksir kita, yang kita inginkan ya itu wah seneng banget. Tapi kalau waduh ngajak ngobrol apa ya gitu kan, seperti itu. Jadi memang zaman-zaman nostalgia dulu itu kan ya berarti kalau dulu ya beraninya baru sekedar nyanyi itu ya. Jadi bahkan sampai lulus nggak ketemu, nggak pernah kontak lagi, bahkan mungkin suatu saat ya ketemu, mungkin masa-masa pas reuni, tapi ya terus udah canggung kan, sudah punya keluarga, udah punya anak istri gitu. Cuman kan ada yang bisik-bisik, ini dulu kamu naksir dia loh gitu, lagunya Panca dulu tuh kami yang nyanyikan ya gitu. Jadi ya itu nostalgia, kekuatan nostalgia SMA, SMP ya SMA lah gitu. Kalau ini Mas, kaset dulu pertama kali beli kaset dengan uang sendiri apa? Saya dulu. Dan di mana dulu belinya? Di kaset itu saya itu aja masih kaset bajakan ya. Oh, kasetnya bajakan ya? Iya, bajakan dulu. Harganya berapa mahal, dulu? Ya mahal. Dulu mungkin harganya sekitar Rp750, Rp1.000 itu di pasar ini, di pasar tradisional. Di pasar mana? Ya pasar ada ya, di pasar Jangkang kalau nggak salah, di Ngemplak dulu. Oh, Ngemplak. Pasar Jangkang di Ngemplak itu dulu kaset pertama yang saya beli itu kalau tidak salah malah kaset dari Gombloh, almarhum Gombloh itu yang Kugadekan Cintaku, terus lagunya Jamal Mirdad waktu itu Natalia gitu. Jadi lagu-lagu nostalgia zaman dulu itu yang saya coba beli, terus saya nyanyikan. Dan dulu kan ini kalau ada hiburan-hiburan di desa itu kan ada yang jual ini lagu-lagu yang ya mungkin sekecil ini, tapi mungkin ya 40-50 halaman itu berisi lirik lagunya Panca. Itu kebanyakan saya buka-buka. Kebanyakan kok lagunya Panca ini, terus lagunya ini Bobby Mesa, lagunya Rito Harahap lah itu. Terus saya waktu itu saya masih ingat SMP itu saya terus nabung. Saya waktu itu pelihara ayam kecil gitu, terus ayam jago satu gitu, terus jadi besar. Saya jual itu, saya bisa buat beli gitar di pasar Beringharjo. Iya, harganya berapa? Wah, mungkin 20.000 kalau nggak salah. Waktu SMP itu 20.000 apa 15.000 gitu. Terus saya ini itu gitar pertama ya? Iya, saya gojreng-gojreng gitu. Terus sampai bapak saya, wah ini jangan tapi ya kalau hobi enggak apa-apa gitu. Cuma jangan jadikan pekerjaan gitu ya. Ya jangan jadi apa kamu gitu. Ketakutan karena dulu kan ibu saya yang memang sebagai ibu kan baik hati. Kalau saya pulang pagi itu kan yang bukain ibu jam 2 pagi, jam 3 pagi. Dan masuk sini gitu. Oh gitu. Masuk dari jendela, dulu nggak ada teralis dulu masih bisa masuk. Itu pulang dari ngeband apa? Ya ngeband, ada latihan gitu ya. Senang-senang untuk ya. Oke, itu tadi obrolan kita soal kenangan masa lalu ya Mas ya. Di era 80-an, khususnya Panca Pondak dan seangkatannya. Nah, episode ke depan kita akan ini ya Mas ya, nggak cuma berdua, nanti akan menghadirkan beberapa orang yang tentunya dengan tema-tema musik yang lebih menarik lagi. Ya, saya kira nanti kita akan mendatangkan musisi-musisi atau mungkin vokalis, singer atau teman-temannya Mas Reno ini kan banyak musisi-musisi terkenal ya Mas. Karena saya senang musik. Saya sebenarnya seorang melopel, jadi senang ya, pencinta musik, penikmat musik, tapi ya terus yang melo. Ya senang ya. Tapi ya saya lagu-lagu rock juga, metal juga suka juga ya. Semua genre pokoknya terbuka ya. Oke, ketemu lagi di episode Bicara Musik selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe Radar Jogja Podcast dan Radar Jogja Channel. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Dadah. Salam sehat. Oke.